ribuan bakat terbaik telah melalui audisi online. Mulai dari yang keren, lucu, haru, dan luar biasa. Bagaimana aksi mereka selengkapnya? Saksikan di Indonesia Mencari Bakat 2021 audisi juri mulai 9 Oktober, hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 malam hanya di Trans TV. Sabtu Minggu ini jangan kemana-mana. Ada yang seru dan luar biasa. Ajak semua keluarga kamu untuk nonton Trans TV. Ingat tetangga kiri kanan juga ya. Mulai hari Sabtu dan Minggu, tanggal 9 dan 10 Oktober jam 6:30 malam. Saksikan audisi juri Indonesia Mencari Bakat 2021 hanya di Trans TV. Indonesia, Tunjukkan bakat. Hai, selamat siang semuanya, saya Kak Rose. Hari ini sudah cerah ceria ya, ijo-ijo. Di pojokan ada Daniel. Kita sama-sama sudah siap untuk Rumpi No Secret. Mwah. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu ya, kan ada yang seru yang mau kita bahas. Berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, baiklah. Ini kok suaranya kurang stereo ya, jadi agak kurang rame gitu ya. Oke, ini membahas berita-berita yang hot dari dunia nyata ya, yang aduh aku agak bingung ini karena rame banget diperbincangkan. Selain kita tunggu-tunggu, akhirnya terjawab sudah dari kemarin di sebuah wawancara eksklusif Cucip gitu ya. Leslar ini buka-bukaan. Akhirnya ketahuan juga kapan sebetulnya mereka itu menikah siri gitu ya. Padahal sebenarnya ada netizen yang titip pertanyaan juga, Kak tanyain dong nikah sirinya konsepnya apa waktu itu, katanya gitu. Tapi kayaknya nggak dibahas ya kan. Jadi kalau kita lihat videonya begitu, yang banyak bercerita, yang banyak menjawab itu adalah Pak Ustadznya ya. Dia bilang pokoknya April di hari Senin. Ya sudah ada bulan, ada hari. Yang belum ada adalah tanggal dan tempat. Ya karena tempat ketika ditanya tidak dijawab begitu ya. Apakah mungkin ada episode selanjutnya akan menguak tanggal dan tempat? Kita lihat ini dia cuplikannya. Begitu ya. Itu suasananya kalau aku melihatnya ya itu penuh dengan ketegangan ya. Aku nggak tahu tuh kalau si siapa namanya Bilar tuh biasanya kalau duduk tuh gimana posturnya ya. Tapi di acara itu dia kebanyakan posturnya gitu ya, kayak aduh gitu. Aduh mungkin ya karena banyak menuai komentar netizen mungkin sehingga penuh ketegangan di situ ya. Jadi sekali lagi akhirnya sudah terjawab bulan April ya guys menikahnya, walaupun nggak tahu tanggalnya tapi kita tahu harinya yaitu hari Senin. Kalau kita cek di bulan April hari Senin itu ada beberapa ya, ada 2 yang sebelum masuk bulan puasa, yang selanjutnya itu sudah masuk bulan puasa gitu. Jadi tanggal yang mana ya nggak tahu. Coba mungkin lihat kalau di vlog-vlognya mereka mungkin ketahuan kali kira-kira di mana gitu ya. Tapi yang jelas kalau nikahnya udah bulan apa tuh? April. Ya kan di bulan Juli kan harusnya mereka nikah tapi diundur ya kan. Tapi terus belum sampai sini Tapi terus habis gitu sih Bilar kan sempat posting di Instagramnya ya, kecewa katanya. Aduh kecewa nih pernikahannya diundur gitu ya. Mungkin dia kecewa bukan pernikahannya diundur, pestanya di TV yang diundur kali gitu ya. Oke coba kita lihat. Jadi ini untuk netizen-netizen yang sudah pernah punya spekulasi bahwa pernikahannya bulan Mei tanggal 25, salah. Yang benar ada bulan April. Dari mana itu netizen bisa punya prediksi kalau pernikahannya itu kayaknya Mei deh ya. Dari mana? Dari foto ini baru tuh muncul tuh ya, dari foto ini. Ya dari sini, ini kan kemarin sempat nih, ini analisa netizen ya gitu ya, ini netizen luar biasa analisanya. Kan waktu itu pas mereka mengumumkan mereka sudah menikah siri kan Rembayang dan Didahau sama siapa ini Haris Frisa juga akhirnya speak up mengatakan bahwa benar kok memang sudah menikah siri dan kami menjadi orang yang datang di situ untuk melihat pernikahannya begitu ya. Nah kemudian netizen kan ulik. Dilihat dari baju ini tanggal berapa sih? Karena waktu itu belum ketahuan tanggalnya ya kan. Duh kok ya kebetulan pada tanggal 25 Mei Rembayang, Didahau posting TikTok pakai baju yang mirip di tanggal 25 Mei ya, 25 Mei ya. 25 apa 24 sih? 24 Mei, hari Senin itu. Benar hari Senin, tapi bulan Mei ya kan. Haris Frisa juga sama. Main TikTok, posting di tanggal 24 Mei. Pakai bajunya sama. Ada videonya nggak? TikToknya? Hah? Coba kita lihat yang berikut.
Itu kan analisa ternyata setelah dijawab, akhirnya terjawab April bukan Mei. Barangkali mereka itu bajunya kebetulan aja sama, ya kan? Atau barangkali bikin TikToknya dari bulan April, postingnya baru tanggal 24 Mei. Barangkali gitu ya kan? Coba kita lihat komentar netizen seperti apa bunyinya, kita baca. Hamilnya bulan Maret dong, sama kayak aku. Terus lahirannya bulan Desember. Mbak udah dibilangin nikahnya April, ya ampun. Kan terus udah begitu kemarin juga bilang, nanti ada videonya ya. Dokternya bilang perkiraan lahirannya itu di bulan Januari, di awal tahun 2022. Iya betul ya. Oke lanjut berikutnya komentarnya. Dari cara mereka pacaran aja udah kayak orang nikah. Gue bukan ahli dalam agama. Contoh si Dinda Re, mereka ta'aruf tahu-tahu udah nikah, nggak ada postingan foto-foto mesra. Udah ketebak dah katanya gitu. Ketebak apa Mbak? Kasih tahu dong tebak-tebakannya. Berikutnya. Oke, wah gila sih. Kok mau-maunya ya temannya ikut bohong. Yang nggak habis pikir kok bisa gitu katanya. Ustadznya kok juga ikutan gitu. Karena kini masih belum percaya ya, masih belum percaya gitu ya. Udahlah percaya aja kan udah di... Ya udahlah percaya aja, kalau aku sih percaya ya kan. Percaya ya. Lanjut berikutnya nih. Ngomong bikin acara 4 bulanannya sambil gimana gitu ya, katanya ketawa. Yang mana sih ini maksudnya? Nih ada cuplikannya, kita lihat yang berikut ya. Jadi deh tuh tebak-tebakan ya. Karena Lesti bilang katanya dia ada perayaan 4 bulanan. Kalau sekarang udah masuk 6 bulan, berarti 4 bulannya kira-kira bulan Agustus. Padahal bulan Agustus itu kan yang lagi rame-rame di TV tuh segala acaranya. Jangan-jangan itu rame-rame itu bukan resepsi tuh, itu pacaran 4 bulanan kayaknya ya, barangkali loh. Oke. Gitu. Tapi yang menarik ya dengan kasus ini sebenarnya ada hikmahnya ya kan ya. Bahwa aku tuh jadi tahu kenapa pernikahan agama itu kadang ada yang disebut sebagai nikah siri. Artinya ada netizen yang menjelaskan siri itu dari kata sir. Pokoknya intinya itu adalah artinya rahasia gitu ya. Jadi ada artikelnya, bunyinya coba keluarin artikelnya. Pernikahan siri itu adalah pernikahan agama, sah secara agama, tapi tidak dicatat ke negara. Akan tetapi pernikahan itu dirahasiakan. Makanya namanya siri. Ya. Tapi ada kok sebenarnya pernikahan agama yang tidak dicatatkan di negara atau belum dicatatkan di negara tapi tidak dirahasiakan. Diumumkan. Contohnya siapa? Waktu pernikahannya Zaskia Gotik sama Sirajuddin. Itu juga awalnya mereka nikah siri di tanggal 22 kalau tidak salah. 25-nya mereka umumkan mereka sudah menikah secara agama. Gitu. Dan 27 dicatatkan ke KUA. Ya kan, ke pemerintah, jadi tercatat gitu. Pernikahan itu semata karena masalah teknis dan jadwal gitu ya. Ini pernikahan yang agama. Kalau kata Pak Ustadz kan ini sebenarnya pernikahan Lesti sama Bilar yang itu ya nggak bisa disebut siri juga kan ada orang-orang yang tahu kok gitu ya. Nah orang-orang tahu itu KUA tahu nggak sih sebenarnya yang nikahin di TV itu waktu itu tahu nggak sih KUA? Atau TV-nya tahu nggak sih? Kalau tahu berarti ya emang bukan rahasia itu ya. Baiklah. Aduh, kalau ada yang marahin aku habis ini, gini ya, kalau memang ada yang menikmati drama ini ya sudahlah, kita doakan yang terbaik untuk mereka, ya kan? Kalau ada netizen-netizen itu yang mencari fakta, ya kita hormati juga ya, sama-sama menghormati, tidak perlu saling serang. Kita doakan yang terbaik untuk mereka berdua ya. Anggaplah ini sebagai ya seru-seruan aja. Ya mudah-mudahan ini semakin beres kalau sudah terbuka semuanya. Kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama ini ada anak-anak muda seumuran aku semua ya. Kita lihat profilnya Salsabila Adriani berikut ini. Salsabila Adriani, aktris sekaligus penyanyi berusia 21 tahun ini mengawali karir sebagai bintang iklan saat berusia 3 tahun bergabung dalam girl band LOVE dan membintangi sinetron Hanya Kamu bersama Cowboy Junior pada 2012. Perempuan yang pernah cinta lokasi dengan Aldi Maldini ini mengaku tidak mau berpacaran dengan artis lagi, terbukti dari mantannya Feral Fadil berprofesi sebagai pembalap dan Jerry Rahman berprofesi sebagai atlet baseball. Namun pada November 2020, Salsa mempublikasikan hubungannya dengan Yusuf Mahardika, pemeran Madun dalam sinetron Tendangan Si Madun dan berencana akan lamaran serta menikah di Bali. Pelantun malaikat baik ini pada Desember 2020 mengalami kecelakaan di daerah Jakarta Selatan dan menabrak 2 mobil yang terparkir hingga sempat dituding mengonsumsi alkohol namun hasil tes urinnya negatif. Pernyataannya yang mengaku lebih suka naik motor dibanding naik mobil viral diunggah akun gosip. Benarkah pernyataan Salsa hanya pencitraan semata? Dan benarkah Salsa berencana menikah muda? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Salsa. Aduh, udah lama gak ketemu. Enggak deh, baru ya ketemu ya.
Awal tahun. Awal tahun. Coba kita Google Me. Apa sekarang dicari orang dari salsa? Bunyinya adalah katanya set. Nikah muda katanya. Kenapa ada muncul begini gara-gara kamu ngobrol sama di vlognya Bastian ya? Iya kayaknya deh. Iya kayaknya itu ya. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Itu aku mau tanya nih konfirmasi mumpung orangnya di sini tuh serius apa lagi bercanda sih? Doain aja Udah, Kak. Yang aduh, mau terbaik dilamar untuk kita beneran. berdua. Kan kalian masih muda-muda, 121 pacar Yang kamu penting 22. kan tujuannya tahu mau ke sana kan. Oh emang serius jadi arahnya ke sana. Dan benar kalau misalnya nikah juga nanti rencananya nikahnya pengennya di Bali gitu ada. Terus sempat ngobrol Hayalan-hayalan. sih kayak gitu, pengennya di Bali. Oh bulan apa ancer-ancernya minta Nggak tahu deh, tunggu restu orang tua dulu kali ya. Oh belum ngomong. Belum ngomong, tapi emang rencananya mau ke sana. Oke. Cuman untuk sejauh itu sih sebenarnya Katanya dia ini ya si tendangan si Madun ini dulu kan pemain sinetron. Sekarang apa sih dia sutradara juga ya? main film Main dia film, sekarang. pemain film. Katanya ini juga termasuk apa ya istilah satu-satunya yang dekat sama kamu yang udah kamu kenalin ke keluarga gitu betul nggak sih? Iya, betul. Yang sebelum-sebelumnya nggak ada? Sebenarnya bukan yang nggak dikenalin ke keluarga sih, sebelumnya juga udah ada banyak yang kenal, apalagi sama bunda kan aku dekat banget sama bunda. Cuman yang ini lebih sering main ke rumah aja. Oh yang lain jemput di gang? Yang lain jemput doang. Oh yang ini datang Yang ini gitu ya, datang, jadi kelihatan main. banyak berbaur sama keluarga. Iya. Ya ampun, ini apa nih ungkapan hati apa? Oh iya, sudah bilang katanya pacarnya ini adalah tipe orang yang komunikasinya susah, betul gak sih? Betul. Betul ya, coba kita lihat seperti apa sih. Tapi coba kita lihat Instagramnya, panggilannya siapa sih? Dika Ucup. Oh Dika Ucup, nah. Kayak fanpage aku ya Instagramnya, foto aku semua. Tuh, dia postingannya, semua postingan Instagramnya si Ucup ini isinya foto kamu, ya kan? Terus captionnya dong, edisi lagi kangen sama bojoku, Cela, shoot out to this girl Shout out also to has this a girl. big heart, Cela. Kenapa tiba-tiba kangen aja sama anak ini? Dia lagi Astaga! syuting. Hah? Lagi syuting di luar kota yang kanan. Enggak, ini dia yang posting atau kamu yang posting Dia yang sebenarnya? posting, Kak. Aku juga baru pertama kali dapet cowok isi Instagramnya muka aku Ya semua. ampun, seneng banget gak sih? Atau ada rasa deg-degan gitu? Seneng tapi deg-degan juga sih. Takutnya kan ya kita nggak ada yang tahu ke depannya kayak gimana kan. Jadi dia nggak pandai mengungkapkan kata-kata gitu ya? Nggak? Secara langsung gitu nggak? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak Nembaknya bisa. dulu gimana? Nembaknya aku yang nanya. Lo tau gue kan enggak? Nembaknya aku Ngomongnya yang gimana, nanya. ngomongnya gimana? Aku nanya maunya apa? Kalau mau lanjut ayo, kalau emang nggak jelas aku mau cabut. Aku Tapi dia bukannya waktu itu postingannya isinya di Instagramnya dulu fotonya Amel Carla? karena kita satu manajemen. Oh iya, cuman itu doang ya? Iya. Nggak ada apa-apa? Kan sempet dijadiin gosip kayak dia sebenarnya sama Amel terus aku jadi orang ketiga. Aku kayak kita satu manajemen. Mereka bertiga satu manajemen. Iya. Oh, kita ada Ande nih kita tanya. Ande, Salsa. Ande, kamu atau pacar kamu ditawarin main film bareng lawan jenis, bayarannya gede banget tapi ada adegan mesranya. Siapa kira-kira yang nggak bakal ngizinin? Salah satu nih, tapi filmnya beda. Nggak ada deh kayaknya. Akan izinnya. Adegan mesra banget gitu loh. Nggak deh kayaknya. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Dua-duanya Dia profesional. orang kerja Kak. Orang kerja ya, yang penting bayaran gede ya. Yang penting iya. Ada netizen tuh ya yang ngadu-ngadu ke kamu, menuduh bahwa pacar kamu itu jalan sama perempuan lain, ada foto capture-annya gitu. Apa yang akan kamu lakukan? Ya aku tanya lah. Tanya, nanyanya gimana? Siapa? Oke, terus? Kena ngapain? Oh, gitu. Kalau ternyata ceweknya kakak sepupunya Oh gimana? iya betul juga Bener ya. kan? Oke. Ande nanti misalnya ke depannya ternyata penghasilan kamu tuh lebih besar dari calon suami kamu. Gimana? Kayaknya itu nanya ke suaminya deh nanti. Iya ya. Aku sih Gimana? Aku sih pengennya jadi rich wife. Maksudnya Aku rich pengen wife itu gimana? Aku tidak ingin mencari suami yang kaya, aku mau menjadi istri yang kaya. Kalau ketemu suami yang kaya bonus berarti. Oh gitu. Jadi kamu istilahnya kamu sendiri punya sumber daya. Masa aku juga kokoh gitu loh. Karena aku juga punya keluarga Kak. Gitu. Terus jadi nanti minta uang saku nggak sama Tetap minta dong. Iya. Uang istri kan buat istri. Aku setuju. Lalu bagaimana dengan pendapat dua teman kamu ini ya? Kita lihat dulu profilnya Jerome Kurnia dan Dewa Dayana. Jerome Kurnia, aktor blasteran Surabaya, Jerman berusia 27 tahun ini dikenal sejak berperan sebagai Hugo yang merupakan saudara sepupu Milea di film Dilan 1991. Lulusan sarjana hukum yang tinggal sendiri di Jakarta sejak kuliah, sedangkan keluarganya di Jerman ini pacaran dengan model sekaligus aktris Carissa Peruset sejak tahun 2019.
Dewa Dayana, aktor sekaligus penyanyi berusia 20 tahun yang merupakan anak dari Gusti Randa Malik dan Nia Paramita ini mengawali karir sebagai bintang film bersama Aliando Syarif dan Aurora Ribeiro tahun 2018. Pria yang mengaku sebagai anak artis harus tetap casting ini, orang tuanya menikah tahun 1997 dan sempat bercerai tahun 2006 namun kembali rujuk tahun 2010 karena anak. Dewa dan Jerome membintangi film horor berjudul Aku Lupa Aku Luka bersama Salsabila Adriani yang bercerita tentang seorang perempuan yang mencari identitasnya karena hilang ingatan setelah selamat dari usaha pembunuhan yang akan tayang pada 8 Oktober mendatang. Benarkah hubungan Jerome dan Carissa Peruset bermasalah karena sudah jarang posting? Bagaimana tanggapan Dewa tentang jejak digital kisah orang tuanya? Dan seperti apa keseruan pemain film Aku Lupa Aku Luka? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke. Baik, ini adalah 3 orang anak muda ya yang habis habis selesai syuting film Aku Lupa Aku Luka. Kamu ya yang luka dan amnesia ya? Iya. Kamu. Oke, nanti kamu jadi apa nanti ceritain ya. Tapi duduk dulu di kursi panas ini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Jerome. Kocok dulu. Fitnah atau fakta? Apa? Kok gue yang deg-degan? Belum. Pertanyaannya belum. Fitnah atau fakta, Jerome? Kalau hubungan kamu sama Carissa Peruset itu lagi ada masalah. Karena kalian sama-sama sibuk dan dia juga punya teman cowok banyak banget. Fitnah atau fakta? Fitnah karena udah nggak berhubungan. Ya, udah selesai, En. Udah selesai. Ya ampun, kamu dulu kesini pada saat belum jadian. Itu belum jadi ya. Kesini sekarang udah nggak jadian. Udah nggak jadi, makanya aku laporan dulu ke Karo sekarang. Aku selisipan dong berarti pada saat kalian Bener. jadian kita nggak ketemu. Yang penting laporan dulu. Ampun, kenapa kok nggak jadian sih? Apa? Kok udah nggak jadian lagi, kenapa? Ya setiap hubungan kan ada awal dan ada akhir. Sedih dong, ini lagi fase patah hati. Udah lumayan lama sih. Berapa lama emang? Ya berapa bulan lah. Ya, udah ada gantinya belum? Itu buat next segment aja. Oke, ini daftaran di bawah ini ya. Baru mau aku tampilin foto-foto kemesraan. Ya, daripada nanti ada yang keinget-inget ya kan? Ini muncul loh, fotonya gede banget. Oke, baiklah. Karena kamu padahal akhir tahun 2019 cerita udah serius katanya. Gimana sih? Masa? Nggak serius ya, ya lagi kamu yang cerita udah pacaran di akhir 2019 kan? Iya. Awal 2019 masih temenan aja. Masih. Gitu. Oke, baiklah kita skip aja ya. Lanjut berikutnya. Jerome lagi. Oh. Enggak deh. Enggak. Ini Dewa, Bukan ini ya? Dewa. Dewa, kita tebak Dewa. Kalau kamu itu masih suka kesel kalau dibilang mirip sama Bastian Steele, fitnah atau fakta? Ah gila, itu 3 tahun yang lalu kali, mesti bawa-bawa ya? Sekarang udah gak mirip ya? Enggak lah. Enggak ya? Masa mirip sih. Cakapan mana kamu sama Bastian? Tuh kan, ini emang sengaja banget kayak gini ya. Ini emang acaranya sengaja banget kayak gini. Itu mana, coba. Cakapan mana, kerenan mana kamu sama Bastian? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Ruby.